Ketika kan akhirnya kan mereka waspada Islam gagal. Ini Islam ini akan gagal di seluruh dunia. Percaya saya 2024 ini gagal Islam. Sudah saya nubuatkan, sudah kita analisa tahun lalu. 2024 ini adalah kegagalan Islam di seluruh dunia. Udah mereka udah nggak berdaya, udah habis duitnya, nggak bisa apa-apa, diusir pula. Udah jatuh ke timpa tangga. Tapi bibit-bibit itu kan masih ada yang tertinggal di sini. Nah, kalau Anda nonton film-film horor itu kan, bibitnya itu kan tertinggal itu kan. Nah, bibit-bibit itu nanti suatu hari akan jadi racun bagi Eropa. Suatu hari ketika kapan? Ketika sistem pertahanan Eropanya runtuh. Nanti suatu ketika, mungkin 20 tahun lagi. Oh, gitu Analisa ya, Pak. saya ya 10 atau 20 tahun lagi. Kalau sekarang tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Gitu kan. Siapa coba yang membelain orang-orang Islam ini? Orang Afrika kah? Mereka kan ada, mereka jadi sekarang ini jadi penyakit di Australia, di Amerika, di Eropa. Orang Eropa, orang Australia membela, enggak lah. Lo di tempat kami juga jadi penyakit nih orang ini nih. Di Amerika, tempat kami juga jadi penyakit. Orang Belanda, orang Jerman, penyakit nih. Orang Perancis, siapa yang membela? Arab. Itu kan Turki yang teriak-teriak sana sini gemboran-gemboran. Tapi kita juga jawab lagi, lah ini orang kamu semua nih di sini pada lari dari kamu. Iya kan? Makanya kan Erdogan kan dibilang orang munafik kan, di Eropa itu Erdogan orang munafik dibilang celar. Kenapa? Kamu tuh sok-sok kemanusiaan, kamu sendiri orang-orangmu pada kabur ke sini karena kamu biadab si Erdogan ini. Itu jadi tidak mungkin lah. 20 tahun lagi mungkin apabila saya penginjilannya gagal. Tetapi masalahnya itu memang kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi pasti akan runtuh ekonomi seluruh dunia, nggak cuma Eropa saja, seluruh dunia akan runtuh. Saat seluruh dunia akan runtuh, baru Islam itu bisa mengambil kesempatan di dalam kesempitan itu. Mereka itu. Iya, mesti dihajar begituan memang. Sombong ini orang-orang ini memang. Iya. Ini ada berita aktual kemarin kan, saya ikuti masalah pendidikan Yayasan Petra di Surabaya Pak itu Pak sangat itu sekali, sangat viral sekali sekarang ini. Tapi ya bagus sekarang karena ada media, kita langsung cepat cermati. Yang 14 juta ya Pak Teddy ya? Iya, dan 120 berapa juta. 140 juta. Iya Pak. 140 juta. Ya, ini didengungkan dulu Pak. Karena itu mereka secara masif. Kalau dia bilang cuma rumah, masuk aja. Ini pendidikan Pak. Ada muridnya sampai ribuan itu. Iya Pak. Itu kemudian sekolah itu kan saya tahu juga Pak, kan di sini itu emang kalau sekolah-sekolah yang kaya-kaya begitu Pak, itu banyak memang dipalakin sama RT-nya Pak, sama RT-RW-nya. Cuma saya kan ngobrol sama kepala sekolah yang di sini ya, dia bilang nih kurang pinter nih Petra ini, mestinya kan dia hubungin orang-orang tua muridnya yang dulu sekolah di Petra, ya kan? Itu kan sekolah Katolik ya, Petra? Enggak, Petra itu dibawa ke GKI, Kristen Protestan. Oh, oke. GKI dia, ya. Gitu loh, dibawa GKI. Nah, pas sekolah ngomong mestinya kan gitu, mestinya hubungin orang tua yang sekolah di situ, ya kan, bantu gitu loh, yang bantu supaya RT-nya itu nurut gitu loh, seperti itu. Nah ini saya rasa kurang pintar sekolah pas sekolahnya, mesti kan ngomong dong ke yang orang tua muridnya supaya ini dong supaya diberesin gitu loh. Itu kan berlarut-larutan masih nggak sampai muncul ke media kan, seperti itu loh. Kemudian mestinya bisa diatasin gitu loh. Karena memang tapi kalau sekolahnya dia misalnya kasih misalnya beasiswa ya ke orang-orang sekitar situ, saya rasa pasti mereka nggak bakal minta banyak, itu enggak, karena kan pasti mereka belain dong. Nah ini nggak tahu nih apakah Petra dikasih beasiswa nggak kalau bantu-bantu orang kan di sekitar situ gitu loh. Nah ini itu yang kendalanya gitu. Tapi kalau dia bantu-bantu orang sekitar situ, pasti orang sekitar situ pasti belain ini gitu. Tapi sekarang udah selesai katanya urusannya, katanya udah deal ya mereka. Terus kemudian sekolah ini Pak Pastor Paul itu saya bingung nih ya. Saya lihat ada sekolah penabur, sekolah IPK gitu ya. Dia kasih spanduk ya
mungkin promosi sih dia bilang, mungkin promosi ya. Tapi promosinya menurut saya agak ngaco. Dia bilang siswa-siswi yang diterima di PTN, perguruan tinggi negeri, wah siapa-siapa aja di spanduk itu, ya kan? Saya bingung gitu loh, di PTN itu kan diajarin untuk anti Amerika, anti Eropa, anti Israel, anti Kristen. Nah lu cemplungin itu orang, nah itu nggak ngerti. Saya bilang gimana ini, kalau mau juga misalnya kalau mau promosi, misalnya lulus sekolah misalnya di Singapura, atau misalnya di Harvard, atau di Inggris, atau di Belanda, atau di Haifa, ya kan, di Israel gitu. Mesti promosinya begitu, yang orangnya diterima di situ, di Universitas Haifa misalnya kan, promosi begitu. Ini promosinya di PTN. Ya ilah, saya bilang, saya kan lulusan PTN, saya bilang ngerti lah begituan. Saya ngomong ke kepala sekolah, saya ngerti PTN itu diajarkan sama dosen-dosen anti Amerika, Eropa, ya kan, anti Barat, ya kan, anti Kristen, anti Yahudi, anti Israel. Lu mau udah didik baik-baik di sekolah Kristen, pindah ke situ di brainwash, jadi gimana? Kan jadi bodoh jadinya kan, di brainwash. Belum nanti jadi misal pasangannya orang Islam, ya kan pasti kan mereka ini ya, ininya diislamisasi kan. Di situ kan tempatnya islamisasi gitu loh. Kan saya bingung saya gitu, pikiran yang sekolah-sekolah yang bayarannya mahal ya gitu. Seperti itu loh, saya bingung gitu loh. Tapi yang sekolah ini dulu, kita fokus yang lain dulu nih. Ya. Urang, silakan Urang. Ya, shalom teman-teman semua, Shalom, Pak Urang. Paul. Ya, saya pikir memang orang-orang Eropa ini ada dua persoalan sih yang menyebabkan mereka kayak gitu. Pertama, mereka nggak tahu sih watak asli orang sebelah gimana. Pertama, kedua, soal ini orang-orang Eropa kan saya tahu yang saya tahu itu terlalu menjunjung tinggi hak asasi manusia kan, makanya mereka welcome sama banyak hal gitu. Padahal kayak teman-teman LGBT inilah kan, nah mereka nggak sadar kalau misalkan suatu daerah dikuasai sama mereka, itu kelompok mereka itu bisa dihabisi, bisa disingkirkan. Mereka nggak tahu soal kayak gitu, kayak misalkan ditelanjangi lah atau diarak lah ke ini, nggak tahu lah. Jadi pengetahuan mereka soal kelompok seberang itu sangat minim, Pak Paul, kalau saya lihat. Makanya mereka terima-terima aja. Makanya cuman bangsa UK ini udah mulai sadar kan, melihat negara-negara tetangga kayak misalkan Prancis atau apa yang terjadi di Timur Tengah kan, mereka udah mulai terbuka dengan gimana sifat asli mereka. Itu sih, Pak Paul. Baik, terima kasih. Lanjut. Bu Dora, silakan Ibu Dora. Shalom, Kristi Pak Paul. Ya, Kristi. Saya dengar semuanya, tapi menurut saya sebenarnya kenapa Eropa begini pelin-pelan, istilahnya pelin-pelan ya. Kita lihat secara sejarah bagaimana Holocaust itu terjadi, sehingga setelah pecahnya Holocaust itu masyarakat Eropa ini melihat kesalahan apa yang mereka perbuat pada saat Hitler itu, sehingga mereka untuk kepercayaan ya Pak Paul, kalau salah saya salah boleh diperbaikin ya Bapak-bapak. Jadi melihat akan kesalahan pada saat pecahnya Holocaust itu, mereka seolah-olah jauh dari keimanan kekristenan itu karena kesalahan akan dogma gereja. Spesial saya tidak menyalahkan Katolik, spesial dogma Katolik ini ya pada saat Holocaust itu dan bekerja sama dengan Hitler pada saat itu, sehingga krisis iman Pak Paul, dan dari krisis iman itu akan kekristenan, mereka tidak mau untuk mempelajari atau kuat dalam keimanan itu sendiri. Nah, akhirnya mereka mempunyai sistem Tuhan itu ya aku sendiri gitu ya Pak Paul.
Kalau saya nggak bekerja, saya tidak dapat uang. Kalau saya nggak bekerja, saya tidak mempunyai hidup yang layak. Kalau saya nggak bekerja, tidak mempunyai status sosial yang baik, itu ya. Nah, dan kemudian ini meningkat krisis keimanan kekristenan itu terjadi. Nah, akhirnya standar mereka bekerja keras untuk menaikkan standar hidup mereka, akhirnya meningkat lagi terhadap kekrisisan rumah tangga. Ini kita bisa lihat kayak di Austria, berapa persen, 75% orang di sini terjadi penceraian, ya. Dan penceraian itu akhirnya merusak kehidupan anak-anak keluarga, ya. Bahkan ada yang terjadi lesbi, yang seperti homoseks, yang seperti itu ya terjadi, ya. Yang saya lihat di kehidupan di sini, ya. Ini agak gampang dirongrong dari Islam ini, karena kalau sudah keimanan kekristenan itu sudah kita udah lemah, disitulah kan datang setan itu, pencobaan itu merongrong itu. Itu yang saya lihat ya Pak Paul. Makanya saya senang apologet yang apa Pak Paul ceritakan tentang historis sejarahnya, bagaimana sejarahnya Alkitabiah itu. Karena orang di sini sampai sekarang masih banyak yang benci loh, dua grup di Eropa yang benci sama Yahudi karena dianggap Yahudi itu pelit. Yahudi itu nggak mau bergabung, itu ya orang sini. Dan ada yang sudah beradaptasi, tahu ya. Jadi bentrokan antara dua ini sehingga terjadi krisis iman itu juga Pak Paul. Makanya di sini banyak perpecahan keluarga, ditambah lagi emansipasi wanita yang tinggi, ya, sehingga terjadi emansipasi wanita yang tinggi dalam saat penceraian. Suami akan bayar kepada istri, ya, kalau dalam penceraian. Nah, ini terjadi akhirnya berkembang homoseks atau lesbi. Inilah yang membuat krisis dalam kehidupan dan ekonomi di Eropa ini. Kalau Eropa tidak menyadari itu, susah. Kalau menurut saya, ya. Itu aja Pak Paul. Ya, oke. Dora. Pak Teddy. Ya, mantap. Pak kayaknya kita Pak ini Pak Yus sudah rangkumkan sama Pak Pasur sudah rangkumkan masalah pemetaan apa yang terjadi di Eropa kan. Kita sudah masuk sampai ke Eropa Timur ya. Ya. Tapi saya luar biasa ya. Kalau masih saya kagum sedikit kepada pemimpin-pemimpin Rusianya itu. Tapi saya mau dengar dulu Pak Paul. Masalahnya kalau pemimpin-pemimpin kayak Rusia itu seperti Putin itu di dalam kebijakan-kebijakan dalam hal-hal seperti ini, karena saya tahu Pak Putin ini adalah salah satu orang yang sifatnya konservatif di bidang agama. Tetapi apakah dia sudah luntur atau belum? Tapi kalau maksud saya mau melihat Putin ini di dalam 5 tahun lalu gitu, bagaimana dia menggunakan cross di jantungnya itu di dalam nggak tahu di swimming pool atau di mana, dan dia selalu bikin pernyataan-pernyataan yang sangat paradoks ya bagi umat Islam di sana. Kadang-kadang yang biarkan saya kirim dia kalau ada seorang teroris dia langsung mengatakan seperti itu. Tapi sebelum saya mau masuk ke lebih banyak tentang Rusia, bagaimana pandangan Pak Paul tentang dampaknya Islam itu di Rusia? Karena kemarin kan banyak korban dari Rusia yang di stadiumnya itu, kemudian di salah satu state-nya itu terjadi kasus pembantaian juga orang-orang Islam. Tapi sebelum saya ada ulasan, saya mau minta pandangan dulu, jangan salah pandang Pak Paul. Terima kasih. Jadi begini ya, kalau di Islam di negara komunis itu nggak bisa gerak, karena komunis itu nggak urusan dengan
HAM. Nah, Islam itu menggunakan kebaikan dari orang untuk menghancurkan orang yang baik sama dia. Tapi kalau di komunis, nggak tanggung-tanggung, kamu berani ganggu kita, tak bunuh kamu. Itu loh. Iya. Tapi kalau di negara demokrasi yang ada political correct itu di Eropa Barat, ya di Uni Eropa dan di Amerika, di Australia, Islamnya kurang ajar, ngelunjak. Itu loh masalahnya. Nah, kalau di Rusia nggak akan bisa. Itu Islam diceknya Bosnia, mana bisa? Udah berapa puluh tahun tuh sudah sama Putin dipiara sekalian. Islam itu di Cina dipiara sekalian, tapi bisa nggak berkembang? Nggak bisa, karena komunis, ya nggak bisa. Nah, kalau bisa berkembang nggak Islam di Eropa, di Amerika nggak bisa berkembang, tapi ngelunjak itu loh. Kan orang Islam apakah berkembang? Enggak, ya orang Islam lagi, orang-orang Arab ini yang beranak pinak macam tikus got. Tapi kalau di Rusia beranak pinak macam tikus got, tapi mereka begitu bikin ulah dikit ditembak, makanya mereka tidak mau pergi ke sana. Tidak mau orang Islam pergi ke Cina, tidak mau orang Islam pergi ke Rusia, pasti perginya ke Eropa Barat. Kenapa? Dikira mereka bisa ngelunjak. Padahal orang Eropa begitu sampai udah kena, sampai titiknya lebih kejam daripada orang-orang Rusia, orang-orang Cina. Oh iya Pak Paul, saya mau tanya. Ada berita katanya ini nanti pergerakan pada orang-orang Syria Islam ini, gerakan ini ingin membubarkan apa katanya? EU ya? Apa itu gosip benar atau tidak Pak Paul? Apa itu? Mereka karena ada di parlemen itu pro dan kontra atas asilan ini. Di parlemen EU itu ada yang pro kontra akan imigran ini, ya, berdasarkan humanity itu Pak Paul. Ini ada di news di Cetimbil katanya pro dan kontra ini bisa membuat EU akan pecah kembali, nggak bersatu. Apa itu benar Pak Paul? Nggak bisa, nggak ada hubungannya. Oke, bagus Nggak ada deh. hubungannya. Tapi suatu ketika nanti, ya suatu ketika bisa terjadi, ya suatu ketika ya nanti, entah kapan, ya suatu ketika akan terjadi. Ya, Islam akan menguasai Eropa dan seluruh dunia, bukan cuma Eropa saja. Ketika di saat yang chaos, sistem negara udah nggak jadi. Nah, Islam itu masuk karena bibitnya sudah ada di sini. Bibitnya itu sudah ada di sini, ya kan? Di seluruh dunia. Jadi benih kayak misalnya gini ya. Sekarang ini ya dengan demo-demo pro Palestina, orang Eropa kan jadi waspada kan? Orang Amerika jadi tambah waspada, orang Eropa jadi waspada, orang Australia waspada semua. Mereka sudah siap berani ganggu, gua bacok deh sekarang dah. Tetapi ya kan suatu ketika kan akhirnya kan mereka waspada, Islam gagal. Ini Islam ini akan gagal di seluruh dunia. Percaya saya 2024 ini gagal Islam. Sudah saya nubuatkan, sudah kita analisa tahun lalu. 2024 ini adalah kegagalan Islam di seluruh dunia. Udah mereka udah nggak berdaya, udah habis duitnya, nggak bisa apa-apa, diusir pula. Udah jatuh ke timpa tangga. Tapi bibit-bibit itu kan masih ada yang tertinggal di sini. Nah, kalau Anda nonton film-film horor itu kan, bibitnya itu kan tertinggal itu kan. Nah, bibit-bibit itu nanti suatu hari akan jadi racun bagi Eropa. Suatu hari ketika kapan? Ketika sistem pertahanan Eropanya runtuh. Nanti suatu ketika, mungkin 20 tahun lagi. Analisa saya, ya 10 atau 20 tahun lagi. Kalau sekarang tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ya, paling cepat 10 tahun lagi, ya. Ya kalau menurut saya yang normalnya 20 tahun lagi. 20 tahun lagi itu baru bisa. Kenapa? Kita kan nggak tahu, kalau 10 tahun lagi kelihatan kita bisa ketebak mata, nggak bakal bisa. Tapi kalau 20 tahun lagi mungkin sistem sistem sosialnya Amerika dan Eropa, Australia mungkin berubah, kita nggak tahu. Kalau hari ini nggak mungkin. Tapi mereka propaganda loh di Oh iya, propaganda orang Amerika, orang bule ini pinter. Iya, bagaimana mereka diusir, bagaimana mereka tidak diterima, bagaimana orang ini mereka tahu enggak lah. Mereka di tengah kita tengah mereka malah enek. Loh, kok begitu sih? Gitu kan?
Siapa coba yang membelain orang-orang Islam ini? Orang Afrika kah? Mereka kan jadi sekarang ini jadi penyakit di Australia, di Amerika, di Eropa. Orang Australia membela, enggak lah. Di tempat kami juga jadi penyakit nih orang ini nih. Di Amerika tempat kami juga jadi penyakit. Orang Belanda, orang Jerman, penyakit nih. Orang Perancis, siapa yang membela? Arab. Ya kan gitu kan. Turki yang teriak-teriak sana sini gemboran-gemboran. Tapi kita juga jawab lagi, lah ini orang kamu semua nih di sini pada lari dari kamu. Iya kan? Makanya kan Erdogan kan dibilang orang munafik kan. Di Eropa itu Erdogan orang munafik dibilang celar. Kenapa? Kamu tuh sok-sok kemanusiaan, kamu sendiri orang-orangmu pada kabur ke sini karena kamu biadab si Erdogan ini. Itu jadi tidak mungkin lah. 20 tahun lagi mungkin apabila saya penginjilannya gagal. Tetapi masalahnya itu memang kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi pasti akan runtuh ekonomi seluruh dunia. Nggak cuma Eropa saja, seluruh dunia akan runtuh. Saat seluruh dunia akan runtuh, baru Islam itu bisa mengambil kesempatan di dalam kesempitan itu. Dengan syariat Islam. Jadi tidak secepatnya ya Pak Paul. Pak SK silakan, lanjut. Ya Pak Paul, shalom. Shalom. Jadi